Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen ngebahas sedikit tentang iPhone AirSIM atau SIM sticker yang banyak beredar di Indonesia. Video ini tuh nyambung dari video gua yang kemarin ya. Nah, kalau di video gua yang kemarin, yang ini videonya gua itu lebih banyak ngebahas experience gua membeli iPhone AirSIM atau SIM sticker. Gua juga kemarin banyak ngetes sensornya apakah aman, lalu riwayat handphonenya seperti apa, dan beberapa resiko gua udah bahas di situ. Tapi di video kali ini gua pengen ngebahasnya secara lebih detail lagi. Asal usul iPhone AirSIM atau SIM sticker ini tuh seperti apa. Semoga aja ya videonya itu nggak panjang, soalnya ada beberapa pembahasan yang gue bakal bahas ini agak-agak lengkap gitu ya. Semoga aja gue ngebacotnya nggak lama gitu ya. Misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, kalian langsung skip aja pakai timecode yang ada di deskripsi. Dan sekarang kita mulai pembahasan dari iPhone yang beredar di Indonesia itu ada apa aja. Nah, sebenarnya iPhone yang beredar di Indonesia itu umumnya itu ada dua. Yang pertama yaitu iPhone yang original, ini langsung dari resminya ya, dari Apple-nya, dan didistribusikannya itu lewat authorized reseller di negara masing-masing. Nah, yang kedua ada yang second. Nih, kalau yang second juga ada banyak jenisnya. Yang pertama ada second original, itu resmi dari Indonesia gitu ya. Misalkan kalian beli di iBox lalu dijual kembali di Indonesia, itu berarti original second. Lalu ada yang international second gitu ya. Lalu ada juga nih yang unit AirSIM gitu ya. Ini ada juga nih, atau SIM sticker. Ada juga yang internasional tapi Kemenperin gitu. Ada juga yang internasional bea cukai. Itu ada juga. Ini banyak banget beredar di Indonesia. Untuk iPhone yang pakai SIM sticker, nah ini ada dua jenis dibagi lagi. Yang pertama yang full unlock, nah yang kedua adalah yang AirSIM atau SIM sticker. Nah, kalau untuk SIM sticker gitu ya, kalian tuh harus pakai alat ini nih. Nah, ini alatnya nih. Ini adalah SIM stickernya. Jadi fungsi alat ini adalah untuk memanipulasi sinyal yang ada di handphone yang belum ke-unlock gitu ya. Jadi untuk singkatnya, iPhone yang menggunakan AirSIM atau SIM sticker ini adalah iPhone dari negara asal Amerika misalnya nih. Jadi di Amerika tuh ada salah satu operator yang bekerja sama dengan iPhone. Ini benar-benar eksklusif gitu kerjasamanya. Jadi kalau di Indonesia itu kayak iPhone bundling Telkomsel atau iPhone bundling Smartfren. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita menggunakan operator di luar operator yang bekerja sama tadi, si iPhone-nya itu bakal menolak untuk bisa digunakan, artinya kekunci. Jadi untuk mengakali jaringan tersebut biar bisa dipakai berbagai macam kartu SIM, kita tuh butuh alat yang namanya USIM atau AirSIM atau SIM sticker. Nah, ini alatnya. Fungsinya SIM sticker ini untuk memanipulasi si sistem yang ada di sini biar kartu kalian tuh bisa kebaca gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, fungsi AirSIM ini tuh kalau misalkan bahasa awamnya itu buat ngehack jaringan gitu. Jadi iPhone kalian tuh bisa tetap digunakan pakai kartu yang lain walau tidak support secara resmi gitu ya. Jadi sebenarnya cara ini itu adalah cara ilegal. Ilegalnya itu di bagian mana? Ya, ilegalnya itu di bagian operator yang bekerja sama dengan si iPhone-nya gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin kompatibilitasnya. Jadi untuk kompatibilitas AirSIM ini, nah ini tuh biasanya itu support di iOS tertentu gitu ya. Dan kadang misalkan kita update iOS di iMode terbaru kita gitu ya, kadang-kadang si AirSIM ini tuh tidak terbaca alias tidak support di iOS yang terbaru. Ini menjadi salah satu resiko misalkan kalian punya unit AirSIM gitu ya. Kadang kita tuh ya nggak boleh update iOS gitu ya, biar kita tuh lebih aman buat menggunakan iPhone-nya. Jadi kadang-kadang gitu di kasus tertentu gitu ya, ada AirSIM yang udah normal-normal aja gitu ya dipakai di unit iPhone. Tapi setelah update si AirSIM ini tuh nggak kebaca. Nah, itu nggak enaknya misalkan kalian pakai kartu AirSIM. Soalnya sifat AirSIM itu ilegal secara operator gitu ya. Jadi ya sama aja kalian itu main kucing-kucingan misalkan kalian pengen pakai iPhone AirSIM di Indonesia. Dan cara kerjanya misalkan kalian pakai AirSIM. Nah, untuk SIM sticker ini tuh kalian bisa tempelin ke SIM card yang milik kalian gitu ya. Mau itu kartu Telkomsel, Tri, XL segala macam. Intinya mah yang tidak disupport oleh operator asalnya tinggal ditempelin ini bakal bisa memanipulasi sinyal yang ada di iPhone kalian. Sehingga iPhone kalian itu bisa digunakan di semua operator, mau itu luar negeri atau nggak dalam negeri. Dan untuk membedakan iPhone mana sih yang pakai SIM sticker atau enggak yang internasional ori gitu ya, kalian juga bisa coba cara ini. Nah, misalkan kalian punya iPhone AirSIM gitu ya, misalkan kayak gue sekarang ini, gue menggunakan iPhone 14 AirSIM gitu ya. Nah, seperti ini unitnya. Nah, gue bakal tunjukin. Nah, misalkan kalian pengen membedakan unit iPhone ini tuh AirSIM atau tidak gitu ya, kalian tinggal colokin kartu seperti gue sekarang. Ini kan ada kartu ya, di sini ada kartu Tri gitu ya. Nah, kalian tinggal tempelin aja ke iPhone yang kalian mau cek gitu ya. Misalkan respon iPhone ini gitu ya, misalkan iPhone kalian itu benar-benar mati gitu ya, dan nggak mau menerima sinyal. Nah, sekarang gue nyalain dulu nih. Nah, ini bakal ada kata-kata seperti ini. Aktivasi diperlukan. Artinya unit ini tuh adalah unit AirSIM gitu ya. Ini adalah hello screen. Ini lagi ngebuka gitu ya, ngebajak sistem yang ada di sini. Karena iPhone ini adalah resmi dari T-Mobile gitu ya. Harusnya sih misalkan kalian pakai kartu T-Mobile atau AT&T, ini bakal langsung kebaca iPhone kalian tuh bakal aman-aman aja. Tapi karena gua pakai iPhone T-Mobile, tapi gua pakai operatornya Tri, ini nggak akan bisa digunakan. Sekarang kita swipe up ke atas. Nah, bentar gua swipe up dulu ya. Ini bakal ada halaman perangkat lunak selesai. Dan misalkan kita lanjut, nah iPhone-nya itu nggak akan kebaca dan bakal ada pesan seperti ini. Misalkan kita cek lebih lanjut gitu ya, ini bakal ke
detect SIM not supported. Nah, karena emang sih iPhone ini tuh emang resmi dari Amerika dan dia tuh bekerja sama dengan operator AT&T. Jadi selain operator AT&T atau T-Mobile, ini nggak akan bisa digunakan. Maka dari itu kita memerlukan eSIM buat memanipulasi si sinyalnya. Nah, untuk jenis SIM stiker ini ada dua ya. Yang pertama unlock dan yang kedua full unlock gitu ya. Tapi biasanya yang beredar yang pakai SIM stiker seperti ini, biasanya itu unlock biasa gitu ya, bukan full unlock. Dan jarang sekali gitu ya iPhone yang seperti ini dari operator itu benar-benar full unlock. Pasti ada beberapa bagian yang terkunci. Dan yang paling utama, pasti yang terkuncinya itu adalah di bagian sinyalnya atau carriernya atau operatornya. Lalu gimana nih misalkan kita udah terlanjur beli unit iPhone SIM stiker tapi pengen ngegunainnya? Ya kalau kalian nggak punya SIM stiker, ya kalian tuh bisa ngegunain iPhone-nya. Salah satunya dengan cara ya kalian ini aja, cabut si kartunya. Dan ini bakal berjalan normal lagi. Yang artinya iPhone kalian itu sama seperti iPad. Dia tuh bisa berjalan tapi Wi-Fi only gitu ya. Jadi kalian tuh nggak bisa masukin kartu di sini. Tapi misalkan konektivitas untuk Wi-Fi, AirDrop segala macam, Bluetooth, ini normal-normal aja. Jadi selayaknya kalian itu punya iPad atau nggak MacBook gitu ya. Kalian tuh secara konektivitas ya cuman bisa pakai Wi-Fi only gitu ya. Tapi nggak masalah kok misalkan kalian beli iPhone jenis ini. Untuk unitnya, sensor-sensornya dan lain-lain ini gue jamin aman. Gimana toko yang kalian beli? Kalau bisa misalkan kalian beli iPhone unit seperti ini, kalian itu harus cek secara berulang dan juga detail sebelum kalian menyelesaikan pembelian. Soalnya unit seperti ini kebanyakan dijual secara online, misalkan di Shopee atau nggak marketplace lain. Dan enaknya misalkan kalian beli di Shopee, kita itu bisa mengembalikan unitnya. Misalkan kalian itu nggak suka atau nggak serak dan nggak bisa makainya gitu. Tinggal ajukan pengembalian dana ke seller atau enggak tukar unit. Ini masih bisa misalkan kalian transaksinya via marketplace. Tapi misalkan kalian transaksi secara offline, itu mungkin nggak bisa cuy. Dan kadang-kadang toko pun nggak mau bertanggung jawab misalkan ada kendala yang kalian hadapi terkait eSIM ini. Nah, sekarang gue bakal jelasin sedikit kelebihan apa misalkan kalian beli unit SIM stiker. Yang pertama, kalian itu bakal mendapatkan unit yang sangat murah. Nah, gue ini beli iPhone 14 Pro 128, ini di harga kurang lebih 9 jutaan. Bahkan ada yang nawarin gitu ya, unit yang seperti ini harganya itu di 8 jutaan. Dan misalkan kalian lihat di marketplace, ada iPhone unit terbaru yaitu iPhone 15. Ini baru 2 generasi ke belakangnya. Itu dijual start dari 7 jutaan. Itu benar-benar murah banget. Dan ada juga yang jual iPhone 15 Pro. Ini baru 1 tahun belakangannya. Ini termasuk handphone yang masih baru gitu ya. Itu dijual hanya belasan juta aja. Padahal misalkan kalian lihat harga resminya, ini bisa mencapai 15 juta ke atas. Misalkan kalian beli unit eSIM seperti ini atau SIM stiker seperti ini, ya kemungkinan kalian tuh bisa mendapatkan iPhone generasi terbaru tapi dengan harga yang miring. Ya resikonya ada di sinyalnya aja. Nah misalkan kalian ngegunain unit iPhone ini buat ya sekedar kerja, bikin konten, memaksimalkan fitur video dan juga prosesornya, menurut gua ini aman-aman aja. Yang terpenting kalian beli unitnya di toko yang terpercaya. Kalian tuh harus lihat review-reviewnya dulu sebelum membeli. Dan yang kedua, misalkan kalian beli unit iPhone terbaru, misalkan iPhone 16 atau nggak 15 gitu ya, kalian juga bisa mendapatkan unit yang masih garansi gitu ya. Biasanya handphone seperti ini tuh ilegal masuknya ke Indonesia. Jadi ya kalau kalian hoki itu, kalian tuh dapat unit dari Amerikanya langsung dan ternyata ya unitnya itu masih bergaransi gitu ya. Walau misalkan di Indonesia ya garansinya itu ya mungkin nggak berlaku gitu ya. Dan gimana juga cara ngeklaim garansinya untuk unit ilegal seperti ini. Kadang-kadang ngebingungin. Ujung-ujungnya handphone seperti ini tuh ya harus diservis ke service center yang pihak ketiga gitu ya, bukan yang resmi. Tapi seenggaknya sih misalkan kalian dapat unit kedeteknya baru ya kalian itu ngerasa lebih aman untuk segi hardware-nya. Yang ketiga, kelebihan lain misalkan kalian beli unit SIM stiker seperti ini apalagi di iPhone yang terbaru gitu ya. Kalian tuh bisa mendapatkan unit yang mulus gitu ya. Jadi misalkan kalian beli unit-unit terbaru gitu ya, ada dua kemungkinan kalian dapat. Yang pertama barang rekondisi, yang kedua adalah barang bekas tapi masih bagus. Nah itu adalah salah satu kelebihan dan juga kekurangan misalkan kalian beli unit SIM stiker yang beredar di Indonesia. Dan kelebihan keempat misalkan kalian udah punya unit eSIM dengan harga yang murah, nah kalian itu bisa mendapatkan iPhone yang versi paling baru. Dan juga misalkan kalian gunain buat kerja gitu atau nggak bikin konten atau enggak ya buat memaksimalkan handphone ini gitu ya tanpa menggunakan kartu SIM. Menurut gue ini benar-benar ngebantu banget buat produktivitas sih. Apalagi kan misalkan kalian beli iPhone terbaru gitu ya, misalkan kita bandingin dengan iPhone original gitu ya, kalian itu harus merogoh kocek belasan sampai puluhan juta. Tapi dengan unit eSIM seperti ini atau SIM stiker seperti ini, kalian bisa mendapatkan harga di 1/3-nya doang. Itu lumayan banget loh misalkan kalian pekerjaannya adalah konten kreator. Dipakai atau dimaksimalkannya di sektor kamera atau enggak prosesornya atau enggak ya bagian-bagian lain yang dimiliki si iPhone-nya. Ini benar-benar mangkas budget banget menurut gue. Dan misalkan kalian udah memutuskan untuk membeli unit eSIM, anggap aja kalian itu membeli sebuah iPad. Soalnya antara iPad dengan eSIM seperti ini, iPhone eSIM seperti ini mungkin nasibnya ya nggak beda jauh gitu ya. iPad itu Wi-Fi only. Nah handphone ini ya kemungkinan besar ya Wi-Fi only. Misalkan kita masukin jaringan dan jaringannya itu aktif, ya itu menurut gua hoki-hokian aja gitu. Jadi layaknya iPad kalian tuh bisa memaksimalkan semua potensinya tanpa harus mikir tentang sinyal. Ya mungkin seperti itu sih analoginya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih, apakah menggunakan unit iPhone
SIM stiker seperti ini aman digunakan atau enggak? Nah, sebenarnya aman atau enggak menurut gue kondisional sih. Nah, misalkan kayak penggunaan kayak gue gitu ya, menggunakan iPhone ini buat bikin konten, lalu untuk ngebuka aplikasi, untuk digunakan untuk editing, menurut gue aman-aman aja, karena ya gue ngegunainnya itu bukan buat daily driver, melainkan handphone kedua, dan ini adalah handphone bekerja dan untuk bikin konten doang. Tapi ini misalkan nih, ada pengecualian juga nih, misalkan kalian menggunakan unit iPhone AirSIM atau SIM stiker ini untuk daily driver, misalkan M-Banking, WA, atau nggak segala macam, menurut gue ada potensi kerugian yang kalian dapatkan sih. Soalnya unit AirSIM ini ya sama aja sih, kalian beli iPhone yang sinyalnya itu diakali. Nah, karena diakali tersebut, ya kalian tuh harus menerima resikonya, misalkan sewaktu-waktu ya iPhone-nya kekunci lagi gitu ya. Sama aja kalian kucing-kucingan dengan operator deh. Nah, misalkan kalau iPhone kemarin gitu ya, yang ada masalah di email, itu kalian tuh kucing-kucingannya itu dengan operator di Indonesia. Tapi kalau untuk yang ini, iPhone AirSIM atau SIM stiker ini, kalian tuh sama aja kucing-kucingannya dengan operator internasional. Soalnya yang mempunyai hak penuh atas sinyal di iPhone ini adalah operator dari luar gitu ya, yang bekerja sama dengan brand Apple. Nah, kalau yang di unit gua, dia tuh bekerja sama dengan AT&T atau T-Mobile. Jadi nggak ada yang menjamin iPhone SIM stiker ini tuh aman, apalagi misalkan digunakan untuk daily driver. Dan menurut gua misalkan kalian menggunakan unit iPhone ini untuk daily driver, lebih baik kalian pilih unit original atau enggak kalian beli unit internasional yang udah didaftarkan ke Bea Cukai atau enggak ke Kemenperin. Itu menurut gua lebih aman daripada kalian beli iPhone SIM stiker. Untuk mendapatkan unit yang bagus, ya menurut gua ya ini hoki-hokian ya. Kadang unit iPhone SIM stiker ini misalkan kalian beli di toko online gitu ya kalian tuh bisa juga mendapatkan unit yang rekondisi. Nah, secara fisik mungkin iPhone ini tuh kayak yang mulus gitu ya. Mungkin di iklannya itu katanya tuh si iPhone ini tuh second mulus dan original tuh. Tapi ya namanya juga barang second, kita tuh nggak tahu ya. Apalagi beli di online, sama aja kalian kayak beli kucing dalam karung. Jadi kadang-kadang ya ada manipulasi juga gitu di body iPhone ini. Jadi iPhone itu belum tentu 100% bekas gitu ya. Kadang-kadang untuk mengakalinya, si seller pun ya berani buat ngeganti body yang ada di iPhone ini. Nah, seperti yang gua lihat di sini. Nah, ini bodinya itu benar-benar mulus banget, like new banget. Nah, kalau awalnya ya gua tuh mengira ya ini tuh bekas tapi like new gitu. Tapi setelah gua pikir-pikir ya, mana ada sih orang ngejual bekas yang benar-benar kayak lecet atau enggak ya ada nodanya gitu. Pasti gitu ya. Sedikit banyak iPhone ini tuh udah ada penggantian bodinya biar harga jualnya itu lebih naik dan lebih meyakinkan. Jadi nggak ada yang bisa ngejamin iPhone unit ini walaupun bekas, ini adalah bekas beneran. Dan ada juga kemungkinan iPhone ini tuh adalah unit rekondisi yang diganti body atau casingnya. Itu kemungkinannya bisa terjadi di unit iPhone jenis ini. Nah, yang kedua, ada pembatasan fungsi di iPhone-nya, apalagi terkait dengan jaringannya. Nah, yang berkaitan dengan jaringan, apalagi aplikasi, yang pertama ada iMessage, FaceTime, dan juga tethering gitu ya. Nah, misalkan kalian pakai unit AirSIM, harusnya fungsi iMessage, lalu ada FaceTime dan juga tethering, itu biasanya digunakan oleh operator bawaannya. Nah, misalkan kayak unit gue sekarang, ini unit bawaannya adalah T-Mobile. Tapi, misalkan kalian nggak berhasil untuk mengakali si iPhone ini, ya mungkin fungsi dari iMessage, FaceTime, atau enggak tethering atau hotspot gitu, ini nggak akan bisa digunain. Tapi itu balik lagi ya ke teknologi AirSIM yang kalian gunakan. Nah, misalkan operator AirSIM atau SIM stiker ini bisa memanipulasi iPhone kalian, ya menurut gua aman-aman aja. Misalkan kalian bisa ngegunain buat iMessage, tethering, atau lain-lain. Dan selanjutnya, unit ini tuh bisa jadi nggak stabil ya secara sistem. Karena unit AirSIM ini tuh ya dia tuh cara kerjanya tuh memanipulasi jaringan ya. Jadi kadang-kadang mungkin pas saat kalian menggunakan jaringannya, ya itu kadang-kadang nggak bisa stabil gitu dalam menggunanya. Kadang-kadang kebaca, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ke-unlock iPhone-nya, kadang-kadang enggak. Itu salah satu resiko yang bisa kalian dapat gitu. Misalkan kalian lagi apes untuk menggunakan iPhone jenis ini. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan iPhone jenis ini untuk menjadi daily driver ya. Takutnya kan ini misalkan jadi handphone utama kalian, ya kalian itu digunakan buat meeting, buat kerja atau segala macam. Ya tiba-tiba iPhone-nya sinyalnya hilang dan iPhone-nya kekunci, kan nggak lucu juga gitu ya. Kalian harus cabut pasang si kartu SIM yang ada di sini biar iPhone kalian itu bisa nyala normal kembali. Atau kalian juga harus memanipulasi nyeting-nyeting lagi biar iPhone kalian normal lagi. Itu sangatlah ribet dan memakan waktu menurutnya. Jadi misalkan kalian pengen punya unit seperti ini, kalian itu harus tahu asal-usul iPhone seperti ini, gimana cara menanganinya dan juga gimana cara memitigasinya. Misalkan sewaktu-waktu sinyalnya itu hilang dan iPhone kalian itu terkunci. Dan selanjutnya, unit iPhone SIM stiker seperti ini rentan banget untuk update software. Nah, misalnya kalian lagi pakai unit AirSIM ini dan lagi normal-normal aja gitu, adem ayem gitu ya. Dan ternyata ada update iOS yang benar-benar security-nya itu nggak memperbolehkan kartu dari operator lain gitu mungkin. Nah, kadang-kadang iPhone kalian itu nggak bisa digunakan karena kebijakan baru tersebut gitu ya. Soalnya, ya kebijakan sinyal antara operator dan juga iPhone itu kan lagi kucing-kucingan gitu ya dengan teknologi AirSIM atau SIM stiker. Jadi kayak
di satu sisi ada beberapa orang yang ngebegoin sistem Apple, dan Apple pun ya udah tahu gitu ya dan memperketat sistemnya. Jadi kadang-kadang ya unit-unit SIM sticker ini tuh nggak kompatibel di iOS terbaru ya. Jadi kalian itu lebih baik misalkan pakai unit seperti ini, jangan nyalakan update otomatis untuk si iOS-nya. Dan kalian juga harus update di forum internasional. Misalkan kalian pengen tahu perkembangan penggunaan AirSIM gitu ya, apakah aman atau enggak di iOS terbaru. Dan yang terakhir adalah iPhone seperti ini tuh kurang aman. Menggunakan metode unlock tidak resmi seperti SIM sticker ini, ya kadang-kadang meningkatkan resiko keamanan gitu ya. Karena perangkat ini itu tidak terhubung dengan jaringan yang secara resmi atau sah. Ya sama aja sih kalian itu kucing-kucingan dengan operator resminya gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar pengguna iPhone ini mengalami ancaman gitu ya. Ancamannya itu biasanya salah satunya adalah malware dan juga penggunaan atau pencurian data. Tapi misalkan kalian nggak peduli dengan hal tersebut, apalagi Indonesia adalah negara open source gitu ya, yang dimana data-data kalian itu udah kayak kacang goreng gitu ya. Menurut gua ya nggak apa-apa sih kalian menggunakan unit ini. Apalagi kalian yang nggak peduli-peduli banget dan kalian itu bukan orang penting mungkin ya. Ya menurut gua pakai-pakai aja sih. Yang terpenting kita tuh bisa memaksimalkan semua teknologi yang dimiliki iPhone-nya. Siapa sih yang peduli dengan keamanan data kecuali kalian itu adalah orang penting. Dan yang terakhir gua bakal bahas pertimbangan apa sih misalkan kalian pengen beli unit SIM seperti ini. Nah, yang pertama, kalian itu harus menggunakan AirSIM itu sebagai HP buat kerja dan bukan handphone utama. Apalagi buat komunikasi, m-banking, dan juga aplikasi-aplikasi penting lainnya. Soalnya, ya karena ini menyangkut dengan sinyalnya gitu ya, yang kadang-kadang tidak stabil dan kadang-kadang kekunci, ya daripada kalian ribet sendiri, lebih baik kalian mengantisipasinya dengan cara, daripada kalian ribet-ribet sendiri, lebih baik kalian beli unit yang resmi-resmi aja, biar hidup kalian itu normal-normal aja. Dan misalkan kalian punya unit seperti ini, lebih baik kalian tahu resikonya dan juga cara memitigasi misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin gitu aja sih yang bisa gue sampaikan. Apakah ada pendapat lain tentang iPhone AirSIM atau SIM sticker ini? Coba kalian boleh komentar di bawah. Misalkan ada tambahan atau nggak komentar, ada atau yang mau ditanyain juga gitu, kalian boleh komentar di bawah. Nanti gue bakal jawab. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.